COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, kependekan dari virus tersebut adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, sedangkan COVID-19 adalah nama penyakitnya. Nah, bagaimana COVID-19 menular? Nah, penularan ini bisa terjadi melalui droplet atau tetesan cairan yang dari hidung ataupun mulut yang menyebar saat pembawa virus COVID-19 batuk, bersin, ataupun meler. Nah, tetesan cairan tersebut akan berpindah kepada orang lain dengan dua cara ya. Yang pertama, terhirup oleh orang yang berada di radius percikan cairan, yakni 1,5 atau 2 meter dari sumber. Yang kedua, menyentuh permukaan yang tercemar tetesan cairan, lalu kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Nah, untuk itu, adik-adik dianjurkan ya untuk sering mencuci tangan dengan sabun dan jangan menyentuh muka ketika tangan masih kotor. Nah, bagaimana sih adik-adik kita mencegah COVID-19 tersebut? Yang pertama, caranya itu adalah rajin mencuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan yang berbasis alkohol minimal 70%. Yang kedua, jaga jarak dengan orang yang tampak sakit sejauh kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Yang ketiga, jika sakit, kurangi berpergian agar tidak menyebarkan virus ke orang lain. Nah, ketika harus keluar rumah juga adik-adik, jangan lupa ya memakai masker. Nah, jika bersin, tutup mulut dan hidung dengan siku ataupun dengan tisu ataupun dengan yang lainnya. Nah, kemudian buang tisunya sesegera mungkin untuk agar terhindar dari virus tersebut. Yang pertama yaitu ukur suhu dan amati gejala murid setiap hari menggunakan buku absensi siswa. Yang kedua, mewajibkan semua guru atau staf untuk cuci tangan selama 20 detik setelah dari toilet, membuang sampah, memegang bagian hidung atau mulut, dan sebelum atau sesudah makan. Yang ketiga yaitu memberikan pengarahan kepada murid untuk cuci tangan setelah dari toilet, membuang sampah, memegang bagian hidung atau mulut, dan sebelum atau sesudah makan. Yang keempat, memastikan sampah dibuang setiap hari. Yang kelima, membuka jendela kelas atau kantor apabila sedang digunakan. Yang keenam, memastikan setiap kamar mandi memiliki air dan sabun yang cukup untuk cuci tangan. Yang ketujuh, memasang poster pentingnya cuci tangan dan langkah-langkah cuci tangan yang baik di setiap kelas, kamar mandi, dan kantor guru atau staf. Membersihkan lokasi-lokasi yang sering dipegang minimal sehari sekali setelah murid pulang dari sekolah, seperti meja, kursi, gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift jika ada, jendela, spidol, keran kamar mandi, dan area kantin. Menggunakan sodium hypochlorite dengan kadar 0,5% untuk permukaan, dan menggunakan etil alkohol berkadar 70% untuk benda-benda kecil. Membuat larangan untuk semua guru, staf, murid agar tidak masuk sekolah jika demam dengan suhu 38 derajat Celcius, batuk, dan atau pilek. Yang ke-11, memberikan cuti istirahat bagi guru atau staf yang mengalami gejala demam
batuk, atau pilek. Memberikan edukasi cara batuk atau bersin yang benar, yaitu dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku atau menggunakan tisu, dan membuang bekas tisu pada tempat sampah. Yang ke-12, mewajibkan guru atau staf untuk menggunakan masker bagi yang terpaksa masuk ketika memiliki gejala. Melakukan kegiatan olahraga secara rutin. Yang ke-14, melakukan isolasi COVID-19 ke peserta pendidik dan orang tua menggunakan materi dari Kementerian Kesehatan. Yang ke-15, melakukan sosialisasi COVID-19 ke peserta pendidik dan orang tua menggunakan materi dari Kementerian Kesehatan. Oke, selanjutnya yang pertama yang tidak boleh melakukan kontak fisik langsung pendidikan seperti cium tangan, salaman, ataupun berbagi makanan dan minuman. Yang kedua, tidak memberikan sanksi tambahan bagi guru atau staf atau murid yang tidak masuk karena memiliki gejala. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, baik di dalam atau di luar sekolah, seperti kegiatan studi wisata, lomba antar kelas, atau pertemuan murid yang disebut juga class assembly. Yang keempat, jangan memberikan informasi mengenai guru atau murid atau staf yang sakit kepada orang-orang yang tidak berkepentingan, seperti wartawan. Pastikan orang tua siswa juga melakukan hal yang sama. Yang kelima, melarang guru atau staf atau murid atau orang tua yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit COVID-19 versi WHO untuk masuk ke dalam sekolah selama 14 hari. Dan yang terakhir, melakukan pembatasan tamu dari luar institusi pendidikan, kecuali untuk hal yang sangat mendesak seperti sosialisasi COVID-19. Apa yang bisa dilakukan murid untuk mencegah penularan COVID? Yang pertama yaitu mengingatkan orang tua atau sekolah untuk melakukan pencatatan suhu harian. Yang kedua yaitu cuci tangan selama 20 detik setelah dari toilet, membuang sampah, memegang bagian hidung atau mulut, dan sebelum atau sesudah makan. Yang ketiga, membuka jendela kelas apabila sedang digunakan. Yang keempat, jangan masuk ke sekolah ketika memiliki gejala. Yang kelima, melakukan etika batuk atau bersin yang benar, yaitu menutup mulut dan hidung dengan siku atau menggunakan tisu, dan segera membuang tisu pada tempat sampah yang disediakan. Yang keenam, olahraga secara rutin baik di sekolah atau di rumah. Yang ketujuh, melaporkan kepada guru jika jumlah teman yang tidak masuk mencapai lebih dari 5 orang dengan gejala tersebut di atas. Yang kedelapan, jangan melakukan kontak fisik langsung seperti cium tangan, salaman, ataupun berbagi makanan dan minuman. Terakhir,
Jangan memberikan informasi mengenai guru, murid, atau staf yang sakit kepada orang-orang yang tidak berkepentingan seperti wartawan. Tahukah kamu apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua murid untuk mencegah penularan COVID-19? Hal yang perlu dilakukan oleh orang tua murid untuk mencegah penularan COVID-19, di antaranya melakukan pengukuran suhu tubuh harian anak, membiasakan cuci tangan selama 20 detik setelah dari toilet, membuang sampah, memegang bagian hidung atau mulut, dan sebelum ataupun sesudah makan. Mengistirahatkan anak yang memiliki gejala demam, batuk, ataupun pilek di rumah. Melarang anak yang sakit dengan gejala untuk datang ke sekolah dan menghimbau orang tua agar memeriksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Mengajarkan kepada anak mengenai etika batuk atau bersin yang benar, yaitu dengan menutup mulut dan hidung dengan siku atau menggunakan tisu, dan segera membuang tisu pada tempat sampah yang telah disediakan. Menginformasikan kepada guru atau wali kelas bila anak terpaksa tidak masuk karena demam, batuk, ataupun pilek. Membiasakan berolahraga secara rutin di rumah. Yang terakhir, melaporkan kepada guru ataupun staf sekolah jika jumlah teman anak yang tidak masuk mencapai lebih dari 5 orang dengan gejala tersebut di atas. Selanjutnya, ada hal yang tidak boleh dilakukan sebagai pencegahan penularan virus COVID-19. Di antaranya, yang pertama, ada melarang anak untuk melakukan kontak fisik langsung selama di sekolah, seperti cium tangan, salaman, ataupun berbagi makanan dan juga minuman. Selanjutnya, memaksa anak untuk tetap bersekolah. Orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk tetap bersekolah apabila memiliki gejala demam, batuk, dan juga pilek. Dan yang terakhir, orang tua dilarang memberikan informasi mengenai guru, murid, ataupun staf yang sakit kepada orang-orang yang tidak berkepentingan, seperti wartawan dan lainnya.